Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 9B. Saya Siva Kirana Putri Aji, nomor absen 29. Saya Feirani Aimanindita, absen 14. Saya Salafita Disa, absen 26. Saya Vita Ulia Zatul Al-Rahma, absen 32. Jadi di video kali ini kita akan membacakan cerpen yang berjudul Linglung dari Suharsono. Yes, ini dia. Nantikan video kita selanjutnya. Bye-bye. Linglung karya Suharsono. Linglung semakin menjadi lupa daratan. Bapak satu anak ini menjadi kalap saat menjelang pemilihan kepala desa yang akan dilaksanakan bulan ini. Tak ayal segala cara dilakukannya demi memuluskan tampuk kepemimpinannya itu. Aim sukses mulai kelayapan membagi sembako dan uang sebesar Rp500.000 per kepala. Belum lagi janji-janji manis yang diobral jika ia terpilih menjadi kepala desa. Katanya, ia akan menggratiskan biaya kesehatan bagi warganya yang sakit. Katanya, ia akan menggratiskan biaya pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu. Dan banyak lagi janji-janji manis yang terlontar dari bibirnya agar ia terpilih kembali menjadi seorang kepala desa. Orang-orang mulai kasak-kusuk membicarakan janji manisnya itu. Desa yang ia pimpin ternyata berbanding terbalik dengan apa yang dijanjikannya. Sarana dan prasarana jalan yang menuju kampung Sidomakmur itu rusak parah. Banyak terjadi insiden kecelakaan akibat jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki. Padahal dana desa sudah digelontorkan pemerintah pusat untuk membangun struktur jalan. Lampu penerang jalan pun dibiarkan mati tanpa ada perbaikan dari aparat desa. Bangunan sekolah rusak dibiarkan merana begitu saja. Puluhan siswa terancam keselamatannya. Belum lagi genting bocor yang mengharuskan siswa terhambat belajarnya ketika musim hujan. Hal-hal ganjil inilah yang menjadikan Jarot menjadi naik pitam. Ia bersama sebagian warga desa pernah mempertanyakan anggaran dana desa yang semestinya digunakan untuk pembangunan ke kantor kepala desa. Malah, ia menjadi sasaran amarah dan umpatan sumpah sarapah linglung. Jarot bersama sebagian warga akhirnya pulang dengan tangan hampa. Ia tak mampu membendung ambisi kepala desanya itu untuk memperkaya diri dan keluarganya dengan uang haram. Matahari terlihat malas saat berangkat dari peraduannya. Cahayanya tak lagi memancarkan sinar keemasan di pucuk-pucuk pohon pisang. Burung-burung yang biasanya ramai menyambut pagi, kini nyaris tak terdengar cericitnya. Desa yang diapit oleh kedua sungai besar itu tak ubahnya akan ditenggelamkan oleh ambisi kepala desa yang haus akan kekuasaan dan jabatannya. Untuk membendung ambisi tersebut, sudah ada dua kandidat yang siap maju dalam perhelatan akbar ini. Ia adalah Jatmiko dan Suyatno. Dua calon kandidat kepala desa ini memiliki background pendidikan yang berbeda. Jatmiko, pemuda desa yang pernah menjabat sebagai ketua BEM di salah satu perguruan tinggi negeri Kota Pahlawan, adalah lulusan terbaik teknik sipil. Ia siap kembali ke kampung halamannya demi memajukan dan memakmurkan tanah kelahirannya. Suyatno, pemuda desa dalam predikat cum laude dari salah satu perguruan tinggi negeri Kota Semarang, adalah lulusan sarjana agama. Ia juga turut andil dalam memajukan desanya yang telah lama ia tinggalkan. Harapan besar warga bertumpu pada mereka berdua. Mereka menginginkan perubahan kepemimpinan di desanya. Mereka tak ingin lagi dipimpin oleh pemimpin yang tidak memihak pada kepentingan umum, dan mereka tak ingin lagi dipimpin oleh pemimpin yang hanya pandai bermain retorika di hadapan warga masyarakat. Gambar 3 calon kepala desa sudah menghiasi setiap gang di Kampung Sidomakmur. Gambar linglung sudah dipastikan yang paling banyak bertebaran di setiap RT. Tim sukses linglung sudah menyiapkan banyak tempat untuk memasang gambarnya. Walaupun demikian, warga sudah antipati dengan tindakan arogan kepala desa itu. Sedikit demi sedikit, warga mulai sadar bahwa suara mereka akan dibeli atas nama kekuasaan dan jabatan. Bukan lagi atas nama keadilan dan kemakmuran. Obrolan di warung kopi Makyah pagi ini tak ubah seperti rumah kemenangan bagi kedua calon yang akan bertarung dengan incumbent.
Sudah waktunya desa kita dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil dan jujur, kata Mbah Dullah sambil menyulut rokok ke lobotnya. Asap rokok itu mulai menyebar ke sekeliling warga yang mendengarkan nasihatnya, dan bau khas terbakau pilihan itu menebarkan aroma kegelisahan. Ya, betul Mbah, kita jangan lagi percaya pada janji manis linglung yang keblinger itu. Sudah puluhan tahun desa kita menjadi desa yang tertinggal dengan desa sebelah. Desa kita tak ubahnya menjadi mesin penggaruk kekayaan linglung dan keluarganya. Jawab Marno dengan nada kesal. Sampaikan kepada warga masyarakat, jangan sampai menerima uang haram itu dari tim sukses linglung, ujar Mbak Dullah sambil meninggalkan warung kopi. Siang itu, jalanan mulai ramai dipenuhi kendaraan yang lalu lalang menuju ke kantor kepala desa. Warga sudah banyak berkumpul untuk mendengarkan visi misi ketiga calon kepala desa tersebut. Tampak linglung dengan memakai setelan jas hitam dan dasi warna hitam serta songkok hitam duduk berdampingan dengan Jatmiko dan Suyatno. Sedangkan Jatmiko memakai seragam batik yang bercorak daun pisang sebagai ciri khas desa Sidomakmur. Tak mau kalah dari pakaian kandidat yang ada, Suyatno memakai baju koko muslim sebagai identitas kelompok religi. Mereka bergantian menyampaikan visi dan misinya dengan tegas dan berapi-api. Linglung memandang sinis ke arah kedua calon kepala desa yang berada persis di sampingnya. Ia yakin bahwa kedua calon tersebut akan tumbang melawannya. Ia yakin akan mendapatkan suara terbanyak dari warganya. Tak berselang lama, Linglung bergerak menuju podium yang telah disiapkan panitia. Dalam orasinya, ia berjanji akan memajukan dan mensejahterakan warga desa Sidomakmur. Ia berjanji akan membangun sarana prasarana jalan desa agar dapat memudahkan transportasi dalam meningkatkan perekonomian warganya. Omong kosong, ujar Jarot di tengah kerumunan warga saat mendengarkan orasi tersebut. Tak ada tepuk tangan yang menandai berakhirnya pidato itu, hanya sebagian kecil yang nyaris terdengar melalui tim suksesnya saja. Panitia pemilihan kepala desa kemudian mempersilahkan Jatmiko untuk menyampaikan orasinya ke mimbar kehormatan. Dalam penyampaian visi dan misinya, Jatmiko memaparkan akan melakukan langkah konkret. Di antaranya, ia akan menggunakan dana desa dan dana swadaya masyarakat dengan jujur dan adil demi kemakmuran dan kesejahteraan warga, tuturnya dalam mengakhiri orasi siang itu. Sedangkan Suyatno dalam penyampaian visi dan misinya itu berjanji, ia akan melakukan perubahan yang lebih baik dari berbagai sektor dengan landasan keagamaan yang kuat, tuturnya dalam acara yang dihadiri muspika kecamatan dan tokoh masyarakat setempat. Malam bergelayut di antara rimbun daun pisang. Suara alam terdengar lirih dari kejauhan. Binatang malam mulai beraktivitas dari tidur siangnya. Jalanan nampak lenggang di beberapa sudut desa. Sesekali terlihat lompatan katak dan serangga malam di tepi jalan yang mulai merayap. Bulan redup di antara lampu jalan yang mati tanpa penerangan. Kabel listrik yang putus tak kunjung diperbaiki. Banyak lubang bertebaran menghiasi badan jalan. Aspal jalan pun dibiarkan mengelupas tanpa ada kepastian untuk diperbaiki. Orang-orang malas untuk keluar rumah pada malam hari karena minimnya penerangan dan jalan yang rusak. Dari kejauhan nampak sekelompok orang yang berkerumun untuk membagi tugasnya masing-masing. Orang suruhan Linglung sudah mulai bergerilya untuk mempengaruhi warga agar besok pergi mencoblos Linglung saat pergi ke tempat pemungutan suara TPS. Pecahan uang 100.000 dan 50.000 rupiah telah mereka siapkan. Satu persatu mereka bergerak dari satu pintu ke pintu rumah warga untuk mengiming-iming sejumlah uang. Pada saat membagi uang tersebut, banyak pintu warga yang tertutup rapat-rapat. Mereka seakan patuh dengan ucapan tetua adat desa untuk tidak menerima uang sogokan dari Linglung lagi. Jika itu dilakukan, akan merusak tata nilai warga yang telah dijunjung bersama dalam persoalan memilih kepemimpinan. Bagi mereka, pemimpin adalah mereka yang harus dapat dijadikan panutan atau suri tauladan dalam mengaktualisasi nilai-nilai agama dan moralitas dalam kehidupannya.
Dengan selalu memiliki keluhuran hati dan jiwa, rendah hati, jujur, tidak suka segala bentuk penindasan dan kekerasan, pemaaf dan penuh kasih sayang, ujar tetua adat yang pernah menasehati mereka saat di warung kopi Mak Iyah tempo dulu. Malam beriksut mengemasi bayang-bayang. Bulan berwajah pucat saat cahaya merah dari ufuk timur mulai muncul. Alam kembali terang saat cahaya matahari memantul ke bumi, membangun warga desa dari tidur lelapnya. Geliat pagi nampak dari beberapa panitia pemilihan kepala desa sudah mulai sibuk menata alat pencoblosan. Mereka berupaya agar pildes di kampungnya dapat diselenggarakan dengan jujur dan adil, tanpa adanya rekayasa. Arena pencoblosan terpusat di kantor kepala desa Sidomakmur. Setelah beberapa saat kemudian, warga terlihat berduyun-duyun menggunakan hak suaranya dengan cerdas ke tempat pemungutan suara TPS. Antrean mengular lebih panjang saat siang hari. Mereka dengan sabar menggunakan hak suaranya tanpa dibeli oleh siapapun dan dari pihak manapun. Mereka menginginkan perubahan, bukan ketimpangan. Mereka menginginkan persaudaraan, bukan permusuhan. Dan mereka menginginkan kesejahteraan, bukan kemelaratan. Bukankah amanat undang-undang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat? Begitulah seharusnya pemimpin mewujudkan kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan keluarga dan kroni-kroninya dalam menjabat nanti. Bayangan matahari berdiri tegak lurus dengan benda yang berada di hadapannya, pertanda separuh hari sudah dilewati. Dengan wajah yang tegang dan raut muka yang panik, Linglung mengikuti pemungutan suara hingga purna. Ia tak mengira perolehan suara yang didapat di luar ekspektasinya. Pikirannya kalut saat memandang papan perolehan suara tersebut. Terlintas dalam bintangnya dana yang dikuncurkan untuk kemenangan Pildes tak main-main. Hampir 1 miliar lebih yang diberikan ke tim suksesnya. Ke masyarakat suara tersebut, ujarnya dalam hati. Hingga menggelapkan pikiran dan mata batinnya, suara-suara misterius itu selalu berkecambuk di dalam alam sadarnya. Suara-suara itu berdesak keras menghambat sampai ke ubun-ubun kepalanya. Kemana suara-suara itu? Kemana uang-uangku? Kemana? Sambil berteriak histeris dan merobohkan papan pemungutan suara. Mata merah Saga siap membakar mereka yang berani menghalanginya. Suasana pemungutan suara berubah menjadi carut-marut. Orang-orang berhamburan keluar untuk menghindari amukan Linglung. Beberapa tim keamanan dari Polsek dan Hansip berupaya mengendalikan suasana. Amukan Linglung semakin menjadi-jadi saat diamankan. Beberapa kursi berhamburan ke udara karena ulahnya. Matanya memerah, memandang tim suksesnya yang telah berkhianat. Ia melompati beberapa kursi dan mengejar tim suksesnya sampai di tengah jalan. Suasana semakin tidak menentu. Orang-orang kembali berlarian untuk menyelamatkan diri dari amukannya. Linglung benar-benar kelap. Ia tak mampu mengendalikan diri. Ia benar-benar linglung atas ambisi, jabatan, dan keusahaan yang dikejarnya. Tak beberapa lama, tubuhnya sempoyongan dan jatuh terjembab di jalan yang penuh lubang. Matanya perlahan meredup saat warga kampung mulai berkerumun menghampirinya. Mulut-mulutnya komat kamit, menghitung suara dan uangnya yang telah raib. Linglung benar-benar kehilangan jati dirinya sebagai seorang pemimpin. Hatinya gelap karena uang dan kekuasaan terperosok dalam lubang yang digalinya sendiri. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi